Mas, kamu ngapain di sini? Aku nggak salah denger kan? Kamu jualan di pinggir jalan kayak gini? Dinda, iya aku buka usaha di sini karena aku harus kerja, gak bisa terus nunggu karena cuma buka usaha kayak gini yang pasti. Kamu nggak mikir apa? Orang bisa lihat, teman-teman aku sering lewat sini. Aku bisa malu besar kalau mereka tahu suamiku jualan kayak gini. Bu, jangan marah dulu, ini juga demi ibu. Kamu diam aja, Tony. Ini urusan keluarga aku. Siska, sini deh, bantuin. Nih pegangin HP bentar. Aku mau bikin story. Captionnya Monday Vibes with my new bag. Lucu nggak? Lucu kok Bu, tapi kameranya buram nih. Bentar saya betulin. Iya ya. Aduh, makasih Siska. Kamu emang paling paham. Oke, siap ya Bu. 1, 2, 3. Saya mau ngambil kopi buat Pak Lukman dulu ya Bu. Iya. Sayang, kamu nggak apa-apa? Dari tadi kok diem aja. Gak apa-apa, lagi mikirin kerjaan aja. Silahkan kopinya Pak. Sayang, lihat deh. Bagus gak? Nih tas baru aku. Mahal loh, tapi worth it banget. Story-nya udah rame yang replay. Banyak yang iri. Bagus, kamu emang paling keren kalau soal gaya. Kamu tuh ngomongnya datar banget. Aku mau ke arisan nih. Nanti pulangnya aku beliin kue kesukaan kamu ya. Arisan lagi, tiap minggu gak pernah absen ya? Ya iyalah, kan sekalian networking. Lagian aku bosen di rumah terus. Ya udah, hati-hati di jalan. Jangan lupa kabarin kalau udah sampai. Bye-bye sayang. Andai kamu tahu, semua ini sebentar lagi akan berubah. Sorry ya agak telat, macet banget. Oh iya, udah pada lihat story aku belum? Ini tas barunya nih, lagi aku pakai. Ih gila, itu yang limited edition kan? Kamu cepet banget dapetinnya. Aku aja nunggu pre-order gak dapet-dapet. Kalau punya suami kayak Lukman mah gampang lah. Semua juga bisa kebeli. Enggak juga. Cuma rezeki aja. Lukman kan lagi banyak proyek. Ya sekalian aja aku hadiahin buat diri sendiri. Bener-bener deh kamu tuh kayak hidup di drama Korea. Cantik, tajir, suami sayang banget. Bikin iri orang-orang deh. Iya, tapi hati-hati juga. Kadang hidup terlalu enak tuh suka ada aja cobaannya. Gak ada yang tahu kan, bisa aja tiba-tiba berubah. Aduh, ngomongnya jangan gitu dong. Aku percaya aja selama kita positif, semuanya akan baik-baik aja. Iya, minggu depan kita arisan di villa aku ya. Kamu harus dateng, bawa Lukman juga kalau bisa. Biar cowok-cowok pada belajar gimana jadi suami idaman. Wah, boleh tuh. Nanti aku tanya dulu ya. Tapi kayaknya dia sibuk banget akhir-akhir ini. Sibuk atau mulai banyak pikiran? Kok ngomongnya gitu sih, Mel? Sorry, nggak ada maksud apa-apa. Tapi tadi aku lihat postingan temen dia bilang kalau perusahaan Lukman kayaknya lagi sepi orderan. Aku cuma denger aja sih, nggak tahu benar atau enggak. Kamu tuh suka bercanda. Tadi pagi aja dia masih sibuk sama kerjaan kok. Udahlah, jangan dipikirin. Kita nikmatin aja kebersamaannya di sini. Kamu pesen dulu aja, Dinda. Soalnya kita udah pesen duluan. Oh, oke deh. Tony, kamu udah lihat laporan bulan ini? Kok angka pengeluaran makin melonjak? Udah Pak, ini laporan terakhir dari bagian keuangan. Investor udah narik dana. Katanya nggak mau lanjut kalau penjualan masih turun terus. Narik dana? Secepat itu? Iya Pak, mereka bilang udah kasih waktu 3 bulan, tapi nggak ada perbaikan, jadi langsung ditarik dananya. Pak, maaf, ini laporan stok dari gudang, banyak barang yang belum laku. Ya Tuhan, stok segini numpuk, gimana bisa maju kalau produk aja nggak ada yang laku? Pasar lagi sepi Pak. Aku udah coba promosi di beberapa platform, tapi hasilnya nihil. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Berarti kemungkinan kita nggak bisa bayar gaji bulan depan ya? Sepertinya iya Pak.
Kita udah bangun ini bertahun-tahun. Rasanya berat banget kalau harus ditutup. Aku ngerti Pak, tapi sekarang mungkin waktunya mikir realistis dulu. Jangan sampai kamu stres gara-gara masalah ini. Aku nggak takut bangkrut, Ton. Aku cuma takut nanti istriku Dinda nerima semua ini. Dia belum tahu kondisi ini. Kamu harus jujur Pak. Cepat atau lambat dia pasti tahu. Lebih baik tahu dari kamu sendiri. Belum waktunya. Aku mau cari cara dulu. Siapa tahu masih bisa diselamatkan perusahaan ini. Nanti aja deh. Aku nggak mau bikin dia khawatir. Aku keluar dulu ya Pak. Kalau ada kabar dari investor lain, aku langsung kabarin. Iya, makasih Ton. Akhirnya pulang juga. Nih, aku masakin khusus malam ini biar kita bisa makan berdua. Gak kayak kemarin-kemarin, aku sibuk terus. Wah, tumben banget kamu masak sendiri. Ada angin apa nih? Heh, sekali-sekali dong. Kan aku pengen posting foto makan malam romantis bareng suami tercinta. Biar sekalian kayak pasangan romantis gitu. Kamu tuh gak capek ya mikirin postingan terus? Namanya juga hiburan, biar gak stres. Aku mau ngomong sesuatu, tapi aku minta kamu tenang dulu ya. Kenapa sih? Kamu ngomongnya bikin deg-degan deh. Bisnisku lagi jatuh, investor pada narik dananya. Aku nggak tahu bakal bisa bertahan berapa lama lagi. Hah? Kamu bercanda kan? Kan kamu bilang proyek masih jalan. Aku nggak bercanda, semua beneran lagi berat. Terus gimana nasib kita? Rumah ini, mobil, semuanya. Aku nggak tahu, tapi aku janji bakal nyari jalan keluar. Aku cuma butuh kamu tetap di samping aku. Iya, aku ngerti kok. Kita pasti bisa lewatin ini bareng-bareng. Sekarang makan dulu, biar gak keburu dingin makanannya. Aduh, sumpah ya Jessica, aku semalam gak bisa tidur. Kenapa lagi? Jangan bilang Lukman bikin ulah. Dia bilang bisnisnya bangkrut. Katanya semua investor udah narik dana. Aku sampai gak bisa ngomong waktu denger itu. Serius? Kok bisa cepet banget sih? Padahal kemarin kamu masih posting makan malam romantis segala. Iya, makanya aku shock. Aku kira semuanya baik-baik aja. Sekarang aku malah takut banget, Jess. Takut harus hidup susah. Dinda, kamu tuh cantik, masih muda, masih bisa punya banyak pilihan. Ngapain harus ngebatasin diri buat hidup susah? Maksud kamu apa? Ya realistis aja. Kadang kesetiaan tuh nggak cukup kalau kita gak bahagia. Banyak kok laki-laki mapan yang bisa jamin hidup kamu, asal kamu mau buka hati lagi. Astaga, kamu ngomongnya kayak gitu. Soalnya gampang banget ganti suami. Aku tuh masih sayang sama Lukman. Sayang atau takut kehilangan kenyamanan? Coba deh jujur sama diri kamu. Kamu sanggup gak pindah ke rumah sempit? Gak ada tas baru, gak ada liburan, gak ada salon tiap minggu? Aku nggak tahu. Aku cuma takut semuanya berubah. Aku nggak kebayang hidup tanpa hal-hal yang udah biasa aku punya. Makanya, pikirin dari sekarang. Hidup tuh kadang butuh logika, bukan cuma cinta. Kamu tuh kadang kalau ngomong enak banget ya. Soalnya nggak punya perasaan. Aku cuma ngasih saran aja. Dunia nggak seindah story Instagram kamu. Aku nggak nyangka ruangan yang biasa aku pakai kerja tiap hari ternyata secepat ini jadi kosong. Aku juga nggak nyangka, rasanya kayak mimpi aja. Baru kemarin kita ngerayain target penjualan, sekarang malah bangkrut. Iya, sedih banget rasanya. Ini sisa berkas keuangan Pak, saya udah arsipin yang penting-penting. Makasih ya Wahyu, kamu banyak banget membantu selama ini. Saya yang makasih Pak, Bapak udah jadi atasan paling baik yang pernah saya temuin. Dulu tiap pagi aku selalu bangga buka pintu kantor ini. Sekarang malah harus dikunci untuk terakhir kalinya. Jangan anggap ini akhir dari segalanya. Kadang Tuhan cuma suruh kita mulai dari tempat yang lebih rendah, biar ingat lagi rasanya berjuang. Aku nggak takut lagi mulai dari nol, Ton. Aku cuma takut Dinda makin kecewa. Dia belum pernah ngerasain hidup susah. Ya, kamu pelan-pelan aja jelasin. Dinda cuma butuh waktu buat nerima. Pak, ini kunci kantornya. Berkas udah rapi semua. Kalau gitu saya pamit ya. Iya, makasih banyak untuk kontribusi kamu selama ini. Ayo Pak, keluar, udah beres semua.
Astaga, panas banget sih di sini. Di dalam ada kipas, Bu, tapi rumahnya masih berantakan. Nanti kita beresin dulu barang-barangnya ya, biar kita bisa tidur malam ini. Tinggal di tempat sekecil ini, gimana aku bisa nyaman? Dulu aja aku nggak betah di kamar hotel yang sempit, apalagi ini, mana panas banget lagi. Aku tahu ini berat buat kamu, tapi cuma sementara kok. Aku janji bakal kerja keras lagi, asal kamu sabar ya. Kamu bilangnya gitu terus, tapi kenyataan kita malah makin turun derajat. Aku malu kalau teman-teman aku tahu aku tinggal di sini. Bu, sabar aja dulu. Yang penting Bapak masih berjuang, masih sayang sama Ibu. Kamu nggak ngerti Siska, hidup miskin tuh nggak enak. Aku nggak bisa kayak gini. Aku juga gak pengen begini, tapi cuma ini yang tersisa. Aku cuma butuh kamu dukung aku, bukan malah makin bikin aku down. Aku kangen rumah kita yang dulu. Aku juga, tapi rumah itu gak lebih penting dari kita. Kalau kamu masih mau di samping aku yakin kita bisa mulai lagi dari nol. Iya, terserah kamu. Aku udah coba semua cara, Ton, tapi nggak ada yang berhasil. Investor gak ada yang mau bantu, tabungan juga udah ludes. Sekarang dunia usaha emang lagi menurun, tapi kamu jangan nyerah dulu. Aku nggak nyerah, cuma bingung mulai dari mana. Mau buka usaha lagi, tapi modal nggak cukup. Mau kerja sama orang, udah terlalu tua buat mulai dari bawah. Kamu jangan mikir terlalu tinggi dulu. Mulai dari bisnis kecil aja, misalnya jual makanan, kopi, atau nasi goreng. Yang penting ada pemasukan dulu. Jualan makanan? Aku nggak pernah masak, gimana mau buka usaha? Hahaha, masak tuh gampang, yang penting niat. Aku bisa bantu. Kita bisa bikin lapak kecil aja, gak usah gede-gede. Tempatnya di pinggir jalan, juga nggak masalah. Yang penting rame. Iya sih, tapi sewa tempat aja udah mahal sekarang. Aku tadi aja lihat ruko kecil mintanya 2 juta per bulan. Kalau gitu kita manfaatin yang ada dulu. Bikin di depan rumah kamu aja. Aku bantu promosiin ke orang-orang sekitar. Kamu beneran mau bantu? Ya jelas lah, aku masih anggap kamu saudara. Dulu waktu aku susah, kamu juga yang bantu aku. Makasih ya, Ton. Santai aja, yang penting kamu jangan mikirin gengsi Dinda dulu. Fokus aja cari jalan buat bangkit. Iya, tapi aku takut dia makin kecewa kalau lihat aku jualan di pinggir jalan. Kalau dia cinta sama kamu, dia bakal ngerti. Tapi kalau enggak, ya berarti dia gak pernah cinta sama kamu. Dinda, kok kamu sekarang jarang posting ya? Biasanya tiap hari ada story baru. Lagi males aja, fokus bantu suami dulu. Soalnya perusahaannya lagi restruktur gitu katanya. Restruktur? Maksudnya bangkrut kali ya? Enggak dong, masa bangkrut? Namanya juga dunia bisnis, kadang naik, kadang turun. Udahlah Dinda, nggak usah disembunyiin lagi. Kita temen kok. Lagian semua orang udah tahu kalau perusahaan suami kamu udah bangkrut. Iya, nggak usah ditutup-tutupin gitu. Iya, sebenarnya suami aku udah bangkrut dan sekarang kita tinggal di rumah kecil dan kumuh. Ya ampun, sabar ya Dinda. Mungkin ini jadi titik terendah kamu, tapi walaupun harta kamu udah gak kaya dulu, tapi kamu masih beruntung kok. Setidaknya masih cantik. Iya, cantik, tapi nggak bahagia. Tapi kalau kamu beneran butuh teman curhat, banyak kok cowok mapan yang bisa nemenin kamu, asal kamu mau. Nah iya, aku juga sempet nawarin, Dinda malah gak mau. Padahal kan dia cantik, pasti banyak cowok-cowok tajir yang mau. Kalian tuh ngomongnya negatif terus. Intinya hidup itu bukan cuma soal uang. Aku capek denger itu. Ya udah, jangan marah dong. Kita cuma bercanda. Sebentar ya Bu, nasinya bentar lagi matang. Warung makin rame nih. Tadi aja udah ada yang nanya-nanya resep. Hehehe, syukur aku cuma pengen bisa kasih makan keluarga dari hasil tangan sendiri. Mas, kamu ngapain di sini? Aku nggak salah denger kan? Kamu jualan di pinggir jalan kayak gini.
Dinda, iya aku buka usaha di sini karena aku harus kerja, gak bisa terus nunggu. Karena cuma buka usaha kayak gini yang pasti. Kamu gak mikir apa? Orang bisa lihat, teman-teman aku sering lewat sini. Aku bisa malu besar kalau mereka tahu suamiku jualan kayak gini. Bu, jangan marah dulu, ini juga demi ibu. Kamu diam aja Tony, ini urusan keluarga aku. Dinda, aku nggak malu kerja halal. Aku cuma pengen kamu bisa makan, bukan cuma bergaya. Ya ampun, kok ada ya istri kayak gitu? Suami cari nafkah malah dihina. Aku cuma nggak siap lihat kamu kayak gini. Nggak apa-apa, aku juga nggak siap waktu tahu harus mulai lagi dari nol. Tapi aku belajar. Aku harap kamu juga bisa sabar biar aku yang berjuang. Kalau kamu masih mau hidup sama aku, bantuin aja di sini biar kita berjuang bareng-bareng. Dulu semuanya begitu indah, kenapa bisa berubah secepat ini ya Tuhan? Kamu belum tidur? Nggak bisa tidur. Aku lagi lihat foto ini. Waktu kamu masih pakai jas, aku pakai dress mewah. Kita kelihatan bahagia banget waktu itu. Iya, aku ingat. Waktu itu aku janji bakal bikin kamu bahagia selamanya. Tapi ternyata hidup gak semudah itu. Aku jahat ya. Aku sering marah, sering ngomel. Padahal kamu gak pernah nyakitin aku. Kamu gak jahat, cuma kamu kaget aja, belum siap kehilangan kenyamanan yang dulu. Aku minta maaf mas. Aku salah udah nyalahin kamu. Padahal kamu berjuang buat kita. Aku baru sadar yang bikin aku takut bukan miskin, tapi takut kehilangan kamu. Aku nggak akan pernah ngerasa kehilangan apapun selama kamu masih di sini. Aku nggak bakal ngerasa ini jadi titik terendah hidup aku. Mulai besok aku mau bantu kamu ya. Aku nggak mau kamu berjuang sendirian lagi. Aku seneng banget denger itu. Kita mulai dari nol lagi bareng-bareng. Besok warung pasti rame karena yang jualnya cewek cantik kayak bidadari. Ih kamu, pokoknya aku mau jalanin ini bareng-bareng. Aku nggak peduli kalaupun teman-teman aku ngeledekin kita. Silahkan. Tambah satu lagi ya, meja 2 minta yang pedes banget. Siap, gila rame banget hari ini. Kayak nggak nyangka, dulu sempat bingung mau buka bisnis apa. Buka ternyata rame. Sayang, pelanggan tadi bilang nasi goreng kamu paling enak. Dia janji bakal balik lagi besok. Wah, berarti kamu yang bawa hoki ke warung ini. Ah, kamu aja yang rajin. Aku cuma bantu nganter piring doang kok. Jangan merendah, Bu. Lihat aja gara-gara senyum ibu pelanggan betah nongkrong di sini. Sayang, inget gak waktu kamu bilang malu punya suami jualan di pinggir jalan? Iya, tapi sekarang aku malah bangga. Aku baru sadar bahagia itu bukan dari harta. Selama kamu di sampingku, pokoknya aku bakal ngerasa cukup. Dan aku juga janji gak bakal ninggalin kamu apapun yang terjadi. Cie.